Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini kelompok kami akan berdiskusi dan menjelaskan tentang teorema jepit atau dapat disebut squeezy theorem. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Angelin Ica Pramesti, lalu teman saya. Nama saya Yohana Stella Evangelina. Saya Putu Purnamasari. Saya Nagita Desa Fatmawati Putri. Saya Veronica Jagaliko. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas 2 soal. Untuk soal yang nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya Yohana Stella dan grafiknya akan ditampilkan oleh Putu Purnamasari. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Angel untuk waktunya. Saya izin share screen. Apakah share screen saya sudah muncul? Sudah, Putu. Sudah. Nah, jadi soal yang pertama itu fungsi U sama dengan nilai mutlak X. Fungsi L itu nilai mutlak min X. Dan fungsi F itu X sin dalam kurung 1 min X kuadrat. Fungsi F sama dengan X sin 1 per X kuadrat. Nah, jadi untuk penyelesaiannya di GeoGebra yang pertama itu kita menggambarkan fungsi U. Fungsi U sama dengan nilai mutlak X. Nah, terlihat kan gambarnya seperti ini. Dari kiri dia menuju ke 0 dan dari kanan juga menuju ke 0. Jadi fungsi U nilai limitnya itu 0. Lalu fungsi yang kedua yaitu Lx sama dengan nilai mutlak min X. Nah, fungsinya seperti ini. Dari kiri dia mendekati 0 dan dari kanan juga mendekati 0. Maka nilai limit dari fungsi L itu 0. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi F. Nah, fungsi F ini yaitu X sin 1 per X kuadrat. Nah, jadi grafik seperti ini. Nah, grafik fungsi F ini berada pada grafik fungsi U dan fungsi L. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait untuk soal nomor 1. Jadi, pada soal nomor 1 itu diberikan fungsi U sama dengan mutlak X, fungsi L sama dengan minus mutlak X, dan fungsi F sama dengan X sin 1 X pangkat 2 yang memenuhi Fx berada di antara fungsi U dan fungsi L untuk nilai X di sekitar 0. Kita bisa lihat pada grafik bahwa fungsi F diapit oleh fungsi U dan fungsi L. Maksudnya di sini, fungsi Fx selalu berada di bawah Ux, dan fungsi Fx juga selalu berada di atas Lx. Seperti yang dikatakan oleh Putu tadi, bahwa nilai limit X menuju 0 dari mutlak X sama dengan 0, dan limit X menuju 0 dari minus mutlak X sama dengan 0, maka berdasarkan teorema Apit yang mengatakan bahwa apabila diberikan fungsi F, G, dan H
yang memenuhi Gx berada di antara Fx dan Hx untuk nilai x mendekati c. Apabila diketahui limit x menuju c Fx sama dengan limit x menuju c Hx sama dengan L, maka limit x menuju c dari Gx sama dengan L. Maka untuk soal nomor 1 ini, berdasarkan teorema Apit dapat disimpulkan bahwa limit x menuju 0 dari x sin seper x pangkat 2 juga 0. Seperti itu. Baik, terima kasih Putu dan Yohana atas penjelasannya untuk nomor 1. Selanjutnya, nomor 2 akan dijelaskan oleh Nadita Dasa dan Veronica Jagaliko. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Angel. Saya izin stop share screen. Baik, aku akan share screen. Jadi untuk soal nomor 2 adalah yang pertama, fungsi UX sama dengan 2. Lalu fungsi LX sama dengan 2 min X kuadrat. Dan yang terakhir, fungsi Fx sama dengan 1 plus sin X per X. Nah, lalu untuk yang fungsi yang pertama itu penjelasannya adalah ketika limit X mendekati 0, UX sama dengan 2. Untuk fungsi yang kedua adalah fungsi LX. Jadi ketika limit X mendekati 0, LX sama dengan 2. Untuk yang terakhir, fungsi Fx, penjelasannya ketika limit X mendekati 0, Fx sama dengan 2. Oke, di situ diberikan UX sama dengan 2, LX sama dengan 2 kurang X kuadrat, Fx sama dengan 1 tambah sin X per X, yang memenuhi U kurang dari L kurang dari F. Dan pada grafik yang berwarna ungu diapiti oleh grafik yang berwarna merah dan hijau, seperti pada gambar tersebut. Nah, diketahui bahwa nilai limit untuk X menuju 0, UX sama dengan 2, kemudian nilai limit untuk LX sama dengan 2 kurang X kuadrat juga 2. Maka, berdasarkan teorema Apit, dapat disimpulkan bahwa nilai limit X menuju 0 dari 1 tambah sin X per X juga 2. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang 2 soal ini udah terjawab semua ya guys. Yang nomor 1 tadi nilai limit X mendekati 0-nya adalah 0. Dan yang nomor 2 tadi nilai limit X mendekati 0-nya adalah 2. Jadi belajar
teorema Jepit ini tuh gampang ya guys ternyata. Tapi sayangnya sekarang kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih ya udah mau nonton video ini sampai selesai. See you guys.